Pengertian hak asasi manusia atau yang bisa disingkat dengan HAM. HAM ialah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. Sedangkan HAM menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu, landasan hukum HAM menurut Kompas.com ialah Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A hingga 28J Undang-Undang 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki. Hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Sehingga berdasarkan sifat ini, hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Sehingga dimanapun dan kapanpun, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan haknya masing-masing, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia harus didapatkan oleh setiap individu secara utuh dan tidak dapat dibagi. Karena hak asasi manusia berguna untuk melindungi setiap manusia atau setiap individu. Yang keempat, hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain karena hak asasi manusia itu sendiri sudah melekat pada diri manusia sekaligus sebagai pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Adapun beberapa macam-macam dan contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi meliputi hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, dan kebebasan memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik meliputi hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi meliputi hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang keempat, hak asasi hukum meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam hukum sebuah pemerintahan. Yang terakhir atau yang kelima, hak asasi sosial dan budaya meliputi hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penyebab pelanggaran HAM, faktor internal yaitu sikap egois, tingkat kesadaran HAM yang rendah, kondisi psikologis pelanggaran HAM, tingginya perilaku intoleransi, rasa ingin balas dendam, kurangnya rasa empati.
faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, struktur politik dan sosial, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi HAM, penyalahgunaan teknologi. Berikut adalah contoh pelanggaran HAM. Yang pertama, kerusuhan Mei tahun 1998. Yang kedua, kasus pembunuhan Munir. Yang ketiga, penculikan aktivis tahun 1997 atau 1998. Berikut beberapa kasus kelam di bulan Mei 1998. Tragedi Gejayan 8 Mei 98. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan mengakibatkan satu mahasiswa meninggal dunia dari Universitas Sanata Dharma akibat pukulan benda tumpul di kepalanya. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Sejumlah mahasiswa, dosen, pegawai, guru besar, serta para alumni Universitas Trisakti mengadakan aksi damai. Menjelang sore, peserta aksi membubarkan diri, tetapi aparat mulai menembaki ke arah kerumunan massa, sehingga mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dunia, di antaranya Elang, Hendriawan, Heri, dan juga Hafidin. Tragedi kerusuhan 13-14 Mei 98. Kerusuhan terjadi di berbagai kota di Indonesia dan yang paling parah adalah Jakarta, Medan, dan juga Surakarta. Etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk dalam perampokan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan, dengan korban 1.200 dalam 2 hari. Pembunuhan aktivis Solo 23 Mei 1998. Korban bernama Gilang, seorang pengamen sekaligus aktivis dari Solo, dibunuh karena aktivitasnya melawan Orde Baru. Ditemukan tewas di hutan Batu Peloso, Magetan, Jawa Timur, dengan luka tusuk di bagian dada. Selain itu, masih banyak aktivis lainnya yang hilang, diduga diculik oleh rezim pada orde tersebut. Di manakah mereka yang hingga saat ini keberadaan mereka belum diketahui? 7 September 2004, Munir Said Talib tewas diracuni di dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Jakarta Amsterdam. Pria kelahiran Malang 8 Desember 1965 ini dikenal sebagai aktivis HAM pembela kaum tertindas. Beberapa kasus yang pernah dibela Munir adalah kasus pembunuhan Marsina pada tahun 94, kasus tragedi Tanjung Priuk dari tahun 84 hingga 98, hingga kasus penculikan aktivis politik pada 97 hingga 98. Kematian Munir menyimpan teka-teki yang tak berujung. 3 jam setelah pesawat GA974 take off dari Singapura, Munir yang duduk di kursi 40G menderita sakit dan terlihat berkali-kali ke toilet. Penerbangan menuju Amsterdam memakan waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, Munir dilaporkan telah meninggal dunia. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan pilot Garuda yang sedang cuti tersebut sengaja menaruh arsenik di makanan Munir. Sebelum pembunuhan terjadi, Polikarpus dikabarkan dihubungi nomor telepon agen intelijen senior. Namun hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Meski Presiden SBY membentuk tim investigasi independen terkait hal itu, tapi hasil penyelidikannya tidak pernah diterbitkan ke publik. Krisis moneter dan penembakan mahasiswa memicu terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Peristiwa ini merenggut 400 lebih korban jiwa. Aktivis dan mahasiswa diculik paksa oleh tim Mawar yang dipimpin Prabowo Subianto. Tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan 13 aktivis hingga saat ini. Rangkaian peristiwa yang membuat Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, harus mengakhiri kediktatoranya setelah berkuasa selama 32 tahun. Untuk menyatakan berhenti. Ini adalah cerita mereka yang menjadi korban tragedi 98.
ini adalah catatan kelam dan pilu sejarah bangsa ini. Semoga ini adalah pelajaran paling mahal yang harus dibayar Indonesia dalam berdemokrasi. Jangan lupakan mereka yang hilang, jangan biarkan sejarah berdarah berulang.